Apa yang terlintas di benak Anda, di pikiran Anda ketika mendengar kata asam urat? Pasti yang terlintas dalam benak Anda adalah, wah itu jahat sekali asam urat itu ya. Menimbulkan berbagai macam sakit ya, terutama sakit sendi ya, menyiksa sekali. Asam urat harus diturunkan, harus dijauhi. Tapi benarkah asam urat itu anak yang jahat ya, sesuatu yang jahat? Ternyata asam urat itu sebenarnya adalah anak yang baik, tapi dia berubah ketika dia masuk ke lingkungan obesitas. Ya, dia terkena dampak buruk, ya, efek buruk atau hal-hal yang buruk ketika dia memasuki lingkungan yang obesitas. Bagaimana ceritanya? Nah, opini saya Dr. Roy kali ini akan membahas asam urat si anak baik yang berubah menjadi jahat ketika dia kenalan dengan obesitas. Bagaimana ceritanya? Yuk, simak ceritanya ya. Ceritanya dimulai dengan si anak yang bernama asam urat. Anak ini sebenarnya adalah anak yang baik. Anak ini sangat menolong tubuh ini mengatasi radikal bebas. Radikal bebas itu sebenarnya adalah satu musuh bagi tubuh ini yang berasal dari luar biasanya ya. Bisa berasal dari polusi, asap rokok, makanan, ya. Itu bisa menimbulkan radikal bebas. Dan anak yang baik ini, yang bernama asam urat ini, itu yang bertugas mengatasi musuh-musuh ini. Dia masuk atau bergabung dengan kelompok yang disebut sebagai antioksidan dalam tubuh ini, ya. Dan dia jumlahnya mendominasi dari semua antioksidan sampai 60% dia itu. Dan sangat baik kan jadi dia itu, tetapi ternyata dia berubah ketika berkenalan dengan obesitas. Ya, kok bisa demikian? Ya, oke, ini cerita lengkapnya. Kita bagi episode per episode ya. Episode pertama, obesitas itu adalah lingkungan yang penuh dengan sampah ya. Pada orang obesitas itu banyak sel yang rusak dan kerusakan sel itu akan menghasilkan asam urat. Dampaknya jumlah asam uratnya sangat banyak sekali jadinya. Nah, asam urat itu kalau jumlahnya terlalu banyak justru dia menimbulkan masalah. Jadi ya, yang awalnya sebagai antioksidan justru baik untuk melawan musuh-musuh itu, ternyata ketika jumlahnya banyak, dia justru sebagian bergabung ke musuh itu. Jadi dia berpihak pada pihak musuh dan dia menjadi radikal bebas juga jadinya ya. Inilah perubahan terjadi karena obesitas ya pada episode pertama ini ya. Jumlahnya banyak sekali karena banyaknya sel-sel yang rusak dan menghasilkan asam urat. Ketika asam uratnya numpuk banyak, seharusnya dibuang melalui ginjal. Ternyata karena jumlahnya sangat tinggi sekali, maka harus antri untuk bisa dibuang melalui ginjal. Melalui TPA yang disebut sebagai ginjal tadi itu. Dia antri untuk bisa dibuang, untuk bisa diakhiri sebagian jumlahnya karena kelebihan itu. Ya. Itu adalah episode yang pertama, tertumpuk karena produksinya meningkat dan antri ketika dibuat. Nah, episode yang kedua adalah ketika dia harus melalui proses pembuangan tadi, pada orang obesitas, maka bisa dikatakan sering terjadi atau hampir bisa dipastikan terjadi resistensi insulin atau insulinnya bermasalah. Nah, insulin yang bermasalah ini justru dia atau menghambat pengeluaran dari pembuangan dari asam urat ini ya, diblok di ginjal. Ginjal diperintahkan untuk hambat pembuangan asam urat. Tadi sudah antri ya, dan sekarang dihambat lagi, jalannya diperkecil lagi ya, bahkan seringkali juga tertutup jadi ya, dan akibatnya asam urat menjadi numpuk di dalam darah ya. Antrinya banyak sekali jadi ya, karena pintu tolnya dihambat ya, pintu keluarnya juga dihambat. Nah, inilah akibatnya asam uratnya tidak bisa keluar, numpuk lebih banyak lagi ya. Sudah antri, di stop ya. Itu episode yang kedua. Episode yang ketiga, ternyata pada orang obesitas banyak lemak, dan banyak lemak ini menimbulkan panas di dalam tubuh ini ya, semakin parah. Panas ini adalah inflamasi atau keradangan ya. Ketika terjadi keradangan ini, asam urat itu mudah berubah menjadi kristal, memadat jadinya ya. Sudah pergerakannya lambat untuk dibuang, karena lambat ini kemudian dia memadat. Nah, ketika padat ini, maka asam urat mengatakan, sorry ya, kalau aku bakal nyangkut di sendi nanti ya. Ketika kristal ini yang lancip-lancip itu nempel di sendi, maka selamat datang
nyeri sendi, ya, timbullah gout arthritis namanya. Radang sendi yang diakibatkan karena penumpukan kristal asam urat. Sebelumnya tidak berbentuk kristal, kemudian menjadi kristal karena adanya banyak inflamasi atau tanda kutip suhu yang meningkat, rasa panas di dalam tubuh yang meningkat karena penumpukan dari lemak pada obesitas. Ya, jadi dia mengeras. Kemudian episode berikutnya, ini drama yang tidak kalah seru lagi, yaitu terjadi di pembuluh darah. Ketika asam urat tinggi, maka dia itu mengalami perselisihan dengan zat yang disebut sebagai nitric oxide. Karena jumlahnya banyak, dia dominan sekali. Asam urat ini dominan sekali. Yang semula baik, menjadi jahat. Dia menekan nitric oxide. Nitric oxide itu adalah suatu zat, atau yang disingkat NO ya, nitric oxide itu adalah suatu zat yang menyebabkan pembuluh darah itu menjadi rileks, ya, bisa mengembang. Ketika pembuluh darah bisa mengembang, kamu ibaratkan seperti selang itu, ketika tekanannya meningkat di dalam darah, kemudian dia bisa mengembang, maka tekanan di dalam darah akan menurun jadinya. Ya, ketika mengembang, maka tekanan turun. Tapi ketika tetap gini, kaku gini, maka tekanan darah akan meningkat dan semakin meningkat jadinya. Dan nitric oxide berperan untuk supaya dia rileks pembuluh darah ini bisa mengembang, ya, relaksasi atau disebut sebagai vasodilatasi. Karena dia diserang oleh asam urat, dimusuhi oleh asam urat, kalah dia nitric oxide ini. Dan akibatnya nitric oxide tidak berfungsi sehingga pembuluh darah menjadi kaku. Dan pembuluh darah yang kaku menyebabkan tekanan di dalam pembuluh darah itu meningkat. Selamat datang hipertensi. Terjadilah darah tinggi jadinya. Itu episode yang keempat jadinya. Dan episode yang akhir ini endingnya yang luar biasa, yang mencengangkan. Ternyata terjadi lingkaran setan yang tentu saja akan membuat kondisi menjadi buruk. Asam urat yang tinggi itu mengakibatkan resistensi menjadi lebih buruk lagi. Resistensi insulin menjadi buruk lagi. Mengapa? Karena dia memblok atau menghambat reseptor cara kerja insulin ke dalam di sel, ya. Insulin kan berfungsi memasukkan gula ke dalam sel. Itu dihambat malahan, ya, mengakibatkan terjadi resistensi insulin yang makin parah, ya. Resistensi insulin yang makin parah, insulin akan balas dendam makin marah ke asam urat. Akhirnya dia perintahkan lebih banyak lagi kepada ginjal, jangan dikeluarkan asam uratnya. Asam uratnya makin numpuk di darah dan menghambat resistensi, memperparah resistensi insulin lagi. Dan itu berputar terus. Asam urat yang tinggi memperparah resistensi insulin. Resistensi insulin yang parah akan menghambat pengeluaran asam urat di ginjal. Asam urat menumpuk di darah, kemudian muter lagi menghambat menghambat insulin lagi. Demikian terus jadinya. Belum lagi dia mengakibatkan kerusakan pembuluh darah karena dia memusuhi nitric oxide. Terjadi tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi direspon oleh ginjal untuk menyusutkan pembuluh darahnya, ya, vasokonstriksi pembuluh darahnya, mengakibatkan pembuangan asam urat juga terhambat, makin parah lagi jadinya, ya. Dan ternyata asam urat juga memblok reseptor dari gula, ya, GLUT4, ya, itu dihambat sehingga gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Dampaknya inflamasi keradangan makin meningkat, ya. Demikian seterusnya. Jadi lingkaran setan. Asam urat merusak pembuluh darah, merusak insulin, merusak gula, ya. Kemudian meningkatkan juga proses-proses keradangan di sel, makin meradang jadinya. Sel-sel lemak juga makin meradang, makin parah, menimbulkan kristal dan menimbulkan kesakitan gout arthritis namanya, ya. Dan masih banyak lagi. Dampaknya dari asam urat yang awalnya baik menjadi jahat adalah selain gout arthritis yang mungkin kamu sering kenal, ternyata dia akan menimbulkan tekanan darah yang tinggi. Kemudian juga menimbulkan resistensi insulin. Resistensi insulin ini akan mengakibatkan obesitas juga makin menjadi-jadi. Dan lingkungan obesitas akan menimbulkan asam urat yang tinggi. Nah, muter terus jadinya. Nah, inilah si anak baik yang berubah buruk tabiatnya ketika dia berkenalan dengan obesitas, ya. Lalu solusinya bagaimana? Ya harus atasi obesitas. Jangan kenalkan si anak baik ini, asam urat ini, dengan obesitas. Bagaimana cara mengatasi obesitas? Diet rendah karbohidrat serendah-rendahnya, salah satunya adalah diet keto, dan lakukan juga intermittent fasting, puasa berjangka, ya. Dengan dua hal ini, maka
asam urat bisa diatasi. Pada episode sebelumnya, saya sudah buatkan, ternyata diet keto dan intermittent fasting adalah sahabat yang baik bagi asam urat. Dia bisa mengajarkan yang baik bagi asam urat, sehingga asam urat berfungsi sebagai penjaga tubuh ini jadinya, sebagai pasukan antioksidan yang baik. Demikianlah kisah dari asam urat yang berubah dari anak baik menjadi anak yang jahat karena kenalan dengan obesitas. Semoga story ini, cerita ini bisa membuat kamu terbuka wawasannya mengenai asam urat. Buatlah asam urat menjadi baik kembali dengan cara mengatasi obesitas. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kali ini, cerita saya hari ini. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kamu. Bila bermanfaat, bisa bagikan kepada yang lainnya ya, supaya yang lain juga mengerti kisah asam urat ini, ya, dan jadi sehat ketika bisa melaksanakannya. Terima kasih sudah menyaksikannya. Salam sehat dari saya Dr. Roy. Stay healthy, stay tune di channel ini.